Halo sahabat-sahabat veteriner, dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian menonton video ini. Semoga sahabat-sahabat veteriner selalu dalam keadaan sehat selalu, terutama dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Perkenalkan, nama saya Egenius Fernandes Aliando, mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana, dengan NIM 19090100027. Pada video kali ini, nah, saya akan membahas bagaimana cara-cara mendiagnosa penyakit dari bakteri Salmonella sp, E. coli, dan Klebsiella sp. Salmonellosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella sp. Nah, sebagai contoh, bisa dilihat di gambar di atas penampilan dari bakteri Salmonella typhi dengan pewarnaan graf. Teknik-teknik diagnosa yang digunakan untuk mendeteksi bakteri Salmonella sp, yang pertama, teknik kultur adalah metode mengembangbiakan bakteri dalam suatu media kultur yang biasa digunakan adalah media agar concave. Nah, perlu diketahui ketika mengembangbiakan atau menggunakan teknik kultur, perlu diketahui bahwa Salmonella tidak tahan terhadap panas. Ketika suhu 70 derajat Celcius ke atas, maka Salmonella dapat mati. Namun akan hidup dengan optimal di suhu 35 derajat Celcius dengan pH 6,5 sampai 7,5 selama 24 jam. Nah, perlu diketahui juga ada beberapa media yang bisa digunakan selain dari media agar McConkey, ada juga eosin methylene blue. Nah, kemudian ada uji serologis. Nah, di sini ada tes Vidal. Nah, pemeriksaan uji Vidal dilakukan dengan mendeteksi adanya antibodi agglutinin dalam serum pasien yang terinfeksi bakteri Salmonella pada antigen yang berada pada flagella antigen H dan pada badan bakteria atau di antigen O-nya. Uji Vidal juga dapat digunakan untuk mendeteksi penyakit paratifus yang disebabkan oleh bakteri Salmonella parati. Nah, kemudian uji Tubex. Uji Tubex adalah salah satu dari uji serologis yang menguji dari agglutinasi kompetitif semi kuantitatif untuk mendeteksi adanya antibodi IgM, namun tidak mendeteksi IgG terhadap antigen lipopolisakarida. Nah, tes Tubex ini lebih sensitivitas dan spesifik untuk mendeteksi adanya salmonellosis. Kemudian ada uji ELISA. Nah, uji ini lebih cepat dan langsung dapat mendapatkan hasilnya. Nah, diagnosis demam tiopioid dan paratipoid dinyatakan bila IgM positif menandakan terjadinya infeksi akut. Namun ketika IgG yang positif itu menandakan adanya pernah terkontak atau pernah terinfeksi oleh bakteri Salmonella. Kemudian tes biomolekuler itu adalah tes PCR. Nah, metode ini metode memperbanyak dari perimer oligonucleotida. Nah, diarahkan secara enzimatik urutan DNA spesifik. Nah, teknik ini mampu memperbanyak sebuah urutan sampai 106 kali lipat dari jumlah nanogram DNA template dalam latar belakang pada sekuen yang tidak relevan, misalnya itu dari total DNA genomik. Nah, pemeriksaan PCR memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang lebih tinggi daripada kultur bakteri, uji Vidal, dan tes Tubex. Nah, penggunaan uji PCR dan kultur bakteri akan lebih efektif bila digunakan dan lebih akurat untuk mendeteksi keberadaan Salmonella pada karkas ayam. Kemudian enterohemoragi yang disebabkan oleh Escherichia coli atau biasa disingkat E. coli. Nah, patogenesisnya dari enteropatogenetik geniknya itu berawal dari pakan yang terkontaminasi lalu dimakan. Nah, jadi secara oral terinfeksi lalu bakteri itu mendekat pada mukosa intestinal yang menyebabkan kerusakan sel dan jaringan. Kerusakan ini menghambat proses pencernaan sehingga mengganggu proses pencernaan yang menyebabkan diare pada makhluk yang terkena atau terpapar dari bakteri E. coli.
teknik-teknik untuk mendiagnosa adanya E. coli, nah itu pertama teknik kultur. Nah, sampelnya itu adalah bisa digunakan feses karena tadi dijelaskan bahwa patogenesisnya atau predileksinya pada saluran, pencernaan. Jadi lebih banyak, E. coli itu berada di bagian usus. Jadi, akan ditemukan banyak sekali bakteri itu di sampel feses dan perlu diketahui ketika ditanam atau dikulturkan pada plet agar darah ataupun di MCM, nah di plet agar darah itu akan menghasilkan, berwarna putih, bakteri dari E. coli, sedangkan ECM akan menghasilkan warna kebiru-biruan. Nah, kedua media ini sebagai media seleksi diferensial. Nah, kemudian ada, ELISA itu berdasarkan E. coli yang disonifikasi telah dikembangkan untuk mendeteksi antibodi terhadap dua fenotip patogen penting E. coli. Kemudian ada PCR digunakan sebagai tes yang sangat sensitif dan spesifik untuk keberadaan bakteri patogen dalam spesimen klinis. Nah, PCR juga lebih cepat dalam diandalkan daripada metode kultur yang tradisional yang pertama tadi. Kemudian ada teknik-teknik diagnosis. Nah, ini untuk mendeteksi adanya bakteri Klebsiella. Nah, untuk yang pertama ada metode kultur. Nah, bakteri yang berasal dari suap nasal dikembangbiakan pada embah atau media Eosin methylene blue agar dengan metode straw. Nah, inkubasi di inkubator selama 24 jam pada suhu 30 derajat, bakteri Klebsiella sp itu menunjukkan ciri-ciri berwarna pink apabila digunakan metode atau penanaman media pada di limbah. Nah, koloninya akan berukuran besar dengan diameter 2-5 mikrometer. Nah, mukoid dan cenderung bersatu. Kemudian ELISA. Nah, teknik ELISA ini pasien akan terinfeksi dan mengekspresikan serotip antigen CPS atau kadar dari antibodi antikapsular polisakaride. Nah, hal ini menunjukkan bahwa epitop yang secara struktural itu secara serupa juga ada pada antigen Sclepiella CPS. Nah, infeksi bakteri juga dapat menyebabkan aktivitas sel B poliklonal yang dapat memicu respon dari anak mesik terhadap serotip Klebsiella pneumoniae lainnya. Kemudian ada teknik PCR. Nah, metode PCR untuk mendeteksi strain klinis dari Klebsiella pneumoniae, sensitivitas dan spesifisitas metode PCR ditentukan dengan menggunakan strain Enterobacteria. Nah, PCR dikenal dengan sebagai metode yang akurat dan cepat untuk mendeteksi agen infeksi. Oleh karena itu, dapat digunakan sebagai pengganti yang sesuai untuk semua aspek. Karena metode ini cukup sensitif dan spesifik, juga menghasilkan hasil yang cepat untuk mendeteksi strain dari Klebsiella pneumoniae. Nah, jadi dapat disimpulkan teknik-teknik diagnosa yang begitu banyak untuk mendeteksi masing-masing bakteri. Nah, dapat disimpulkan bahwa bakteri Salmonellosis sp itu akan lebih mudah mendeteksi menggunakan teknik PCR. Nah, ada baiknya digunakan teknik PCR dan kultur untuk melakukan pengujian 2 kali untuk dapat hasil yang lebih memuaskan. Nah, kemudian untuk bakteri E. coli juga menggunakan PCR dan Klebsiella sp juga menggunakan teknik PCR dengan sensitivitas dan spesifitas dan hasil yang lebih cepat didapat. Sekian dan terima kasih. Apabila kurang jelas penjelasan saya atau kurang detail, kurang dan lebihnya mohon dimaklumkan. Terima kasih.